Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Oke, di sini saya sudah mempersiapkan video pembelajaran. Silakan kalian simak videonya baik-baik, pahami, jangan lupa juga dicatat. Oke, kita mulai videonya. Oke, kita lanjutkan materinya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai bilangan berpangkat. Lalu pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk akar. Bentuk akar, definisi dari bentuk akar. Sebelumnya mungkin di materi sebelumnya itu kita sudah pernah membahas mengenai akar. Di sini apa untuk bentuk umumnya itu biasanya untuk A pangkat 1/2 itu sama dengan akar pangkat 2 dari A, seperti ini. Nah, untuk definisinya itu bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Nah, untuk contoh di sini akar 2 sama dengan 1,4, 1,4213 dan seterusnya. Jadi kalau kita mungkin cari atau menghitung akar 2 di kalkulator, kita akan memperoleh hasil seperti ini. Karena untuk akar 2 itu hasil akarnya itu bukan bilangan bulat gitu, jadi hasil desimal, hasil dari akar 2 ini. Dan sama dengan akar 3, kalau kita hitung menggunakan kalkulator akan memperoleh hasil 1,7320050 dan seterusnya, seperti itu. Jadi intinya bentuk akar itu bentuknya seperti ini gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai menyederhanakan bentuk akar. Dan di sini untuk bentuk akar disederhanakan dengan cara mengubah bilangan di dalam akar tersebut menjadi dua bilangan dengan bilangan yang satu dapat diakarkan. Nah, yang satu dapat diakarkan, sedangkan bilangan yang lain tidak dapat diakarkan. Jadi untuk penyederhanaan bentuk akar ini kita harus mengubah bilangan yang ada di dalam akar itu menjadi dua bilangan, yang satu dapat diakarkan dan satunya tidak dapat diakarkan. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya seperti ini. Untuk akar 32 kita ubah menjadi dua bilangan atau perkalian biasanya. Jadi akar 32 sama dengan 16 dikali 2. Jika 16 kali 2 itu kan hasilnya 32. Nah, di sini kita dapat dua bilangan, yaitu 16 dan 2. Kita pisah akarnya. Di sini ada akar 16 dikali akar 2. Untuk akar 16 ini bisa kita akarkan. Hasilnya yaitu 4. Karena 4 pangkat 2 itu menghasilkan 16 gitu. Nah, di sini jadi 16 itu bisa diakarkan jadi 4, akar 2 itu tidak bisa, jadi dia masih tetap dalam akar 2. Jadi hasilnya itu 4 akar 2. Jadi bentuk sederhana dari akar 32 adalah 4 akar 2. Nah, selanjutnya juga sama seperti yang kedua, yaitu 18. Akar dari 18. 18 itu jika kita mencari dua bilangan, perkalian dua bilangan, yaitu kita dapat 9 kali 2 di sini. Ada akar 9 dikali 2. Nah, kita pisah akarnya jadi akar 9 dikali akar 2. Nah, akar 9 sendiri bisa kita hasilkan akarnya, yaitu akar dari 9 itu 3, dan akar 2 itu hasilnya itu tidak bulat gitu. Jadi lebih baik dibiarkan menjadi akar 2 agar lebih sederhana bilangannya. Jadi di sini diperoleh hasilnya itu 3 akar 2. Jadi untuk penyederhanaan bentuk akar 2 dari 18 yaitu 3 akar 2.
Selanjutnya yang ketiga yaitu akar 125. Di sini kita akan ubah menjadi perkalian dua bilangan, yaitu kita peroleh akar dari 25 kali 5. Jadi akar pangkat 2 dari 25 dikali akar pangkat 2 dari 5. Untuk akar pangkat dari 25 kita bisa temukan hasilnya, yaitu berapa? 5. Jadi di sini akar pangkat 22 dari 25 itu kita ubah menjadi 5. Kenapa? Karena 5 pangkat 2 itu menghasilkan 25 gitu. Jadi hasil penyederhanaan dari akar 125 adalah 5 akar 5. Nah, kemudian materi selanjutnya akan kita bahas, yaitu mengoperasikan bentuk akar. Untuk mengoperasikan bentuk akar, di sini kita ada 4, yaitu yang pertama penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, lalu yang kedua perkalian bilangan real dengan bentuk akar, yang ketiga perkalian bentuk akar dengan bentuk akar, yang keempat pembagian bentuk akar. Nah, untuk yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Di sini dua bilangan bentuk akar dapat dijumlahkan dan dikurangkan jika bentuk akarnya sejenis. Jadi, kalau misalnya bentuk akarnya tidak sejenis, maka tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, untuk A, B bilangan real dan C bilangan rasional non-negatif, berlaku hubungan berikut. Nah, ini untuk penjumlahan ada A akar C ditambah B akar C. Nah, di sini bentuk akarnya kan sama, sejenis gitu. Jadi sama-sama akar C gitu. Jadi mereka itu sejenis. Jadi bisa kita jumlahkan. Jumlahkan itu apanya? Bilangan di depannya, yaitu koefisien di depan akar, yaitu A dan B. Jadi hasilnya sama dengan A ditambah B akar C, seperti itu. Untuk pengurangan juga sama. Di sini ada A akar C dikurangi B akar C sama dengan, di sini sama-sama akar C kan. Jadi kita tinggal kurangkan angka di depan akar, yaitu koefisien di depan akar itu, yaitu A dikurangi B. Jadi hasilnya itu A dikurangi B akar C. Nah, ini untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Kita langsung coba ke contohnya. Contoh, sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, yang pertama yaitu 4 akar 5 ditambah 2 akar 5. Di sini 4 akar 5 dan 2 akar 5. Akarnya sudah sejenis kan? Akar 5. Di sini akar 5 dan di sini akar 5. Lalu kemudian bisa kita langsung kerjakan dengan menjumlahkan angka di depan akar, yaitu 4 dan 2. Yaitu 4 dan 2. 4 ditambah 2 akar 5. Lalu setelah ini kita hitung di sini. Nah, 4 tambah 2 berapa? 6 gitu. Kita tulis 6 akar 5. Gitu. Jadi kita jumlahkan saja 4 tambah 2 jadi 6 akar 5, karena di sini juga akar 5, jadi akar 5 tetap. Oke, selanjutnya yaitu 3 akar 6 ditambah akar 6 dikurangi 5 akar 6. Nah, di sini untuk nomor 2 itu akarnya juga sudah sama semua ya, akar 6. Jadi di sini udah akar 6, di sini akar 6 juga, di sini juga ada akar 6. Jadi bisa kita langsung kerjakan, kita hitung koefisien di depan akarnya, yaitu 3. Kita operasikannya sesuai dengan operasi yang ada di soalnya ya, karena di sini ditambah, jadi kita tambah. Karena di sini tidak ada angka, tidak ada angka di depan akar itu, maksudnya itu ada angka 1 di depan situ. Jadi bukan 0 tapi 1. Jadi di sini ada 1 ditambah 1 dikurangi 5. Akar 6-nya tetap di sini akar 6. Jadi sama dengan 3 ditambah 1 itu 4 dikurangi 5 itu. Jadi 4 dikurangi 5 itu negatif 1. Karena 1 tidak perlu ditulis, jadi kita
hasilnya sama dengan negatif akar 6. Seperti itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita lanjutkan operasi yang kedua, yaitu perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Untuk A, B bilangan real dan C bilangan rasional non negatif berlaku hubungan berikut. Di sini ada A sebagai bilangan real dikalikan dengan bentuk akar B akar C. Maka hasilnya sama dengan AB akar C. Di sini bilangan real di depan A dikalikan dengan bilangan koefisien di depan akar, yaitu B. Jadi A dikalikan dengan B menghasilkan AB akar. Gitu. Oke, kita langsung ke contoh. Di sini ada 6 dikali 3 akar 5. Nah, kita langsung kerjakan, maka kita hanya perlu mengkalikan bilangan angka 6 dengan 3. Jadi 6 dikali 3 sama dengan 18. Seperti itu. Dan untuk nomor 2 dikali akar 242. Nah, karena akar di sini itu masih besar angkanya, perlu kita sederhanakan, maka kita coba sederhanakan terlebih dahulu, yaitu 2 dikali akar yang kita ubah menjadi 2 bilangan 121 kali 2. Jadi kita pisahkan akarnya, yaitu akar 121 dikali akar 2. Di sini 2-nya masih tetap ya. Sama dengan 2 dikali akar dari 121 sama dengan 1. Jadi akar 121 kita ubah jadi 11. Jadi 2 dikali 11 akar 2 di sini, karena di sini ada akar 2, oke. Jadi kita hitung 2 dikali 11 sama dengan 22. Jadi 22 akar 2. Jadi hasil dari 2 dikali akar 242 sama dengan 22 akar 2. Oke. Selanjutnya yaitu perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Nah, untuk A, B bilangan rasional non negatif berlaku hubungan berikut. Nah, untuk bentuk akar sini ada akar A dikali akar B sama dengan akar AB, atau C akar D dikali E akar F sama dengan C dikali E akar D F. Nah, di sini untuk bentuk yang kedua yaitu C akar D E akar F, kita kalikan koefisien di depan akar C dengan E, dan kita kalikan bilangan yang ada di dalam akar D dengan F. Seperti itu. Jadi kita kalikan saja. Oke, kita coba ke contoh. Contoh 1 yaitu 2 akar 2 dikali 3 akar 12. Di sini bisa kita langsung kerjakan. Untuk 2 akar 2 dikali 3 akar 12, kita kalikan bilangan yang ada di depan akar, yaitu 2 dan 3. 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Lalu kita kalikan juga di dalam akar, 2 dikali 12 hasilnya 24. Jangan lupa akarnya ya. Sama dengan, karena di sini 24 itu akarnya belum sederhana, maka kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, di sini kita ubah menjadi perkalian 2 bilangan. Di sini kita peroleh perkalian yang menghasilkan 24 itu yaitu 4 dikali 6. Jadi 6 akar 4 kali 6. Maka diperoleh, kita pisahkan akarnya jadi 6 akar 4 dikali akar 6. Sama dengan untuk 6 masih tetap kan ya. Nah, di sini akar 4-nya kita ubah menjadi 2 karena akar 4 sama dengan 2 gitu. Dan dikali akar 6 karena akar 6 hasilnya itu bilangan desimal yang tak terhingga. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 12 akar 6.
Nah, untuk nomor 2-nya di sini ada akar 8 ditambah akar 5 dikali akar 8 dikurangi akar 5. Kita sama seperti perkalian A tambah B kali C kurangi D. Itu jika bilangnya berbeda. Jadi ini nih penyelesaiannya itu sama seperti A tambah B dikali A dikurangi B. Itu. Jadi kita hitung untuk akar 8 ditambah akar 5 dikali akar 8 dikurangi akar 5. Sini kita kalikan satu-satu. Akar 8 dengan akar 8 sama dengan 8. Akar 8 dikali akar 5 sama akar 8 dikali negatif akar 5 menghasilkan negatif akar 40. Lalu untuk yang kedua yaitu akar 5 kali akar 8 menghasilkan akar 40 dengan positif, jadi masih penjumlahan di sini. Di sini akar 5 dikali akar 5 menghasilkan 5. Karena di sini positif dikali negatif menghasilkan negatif, maka di sini negatif 5. Lalu karena di sini ada negatif 40 dan ada positif 40, jika kita jumlahkan maka akan bernilaikan 0 gitu. Jadi bersisa 8 dikurangi 5, hasilnya berapa? 8 dikurangi 5, 3. Seperti itu. Itu untuk contoh yang kedua. Nah, dari contoh nomor 2 dapat ditulis sebagai berikut. Untuk akar A ditambah akar B dikalikan dengan akar A dikurangi akar B akan menghasilkan A dikurangi B. Kenapa? Nah, kita buka pembahasannya sama walaupun sudah dengan soal yang sebelumnya. Jadi untuk akar A ditambah akar B dikalikan akar A dikurangi akar B menghasilkan untuk akar A dikalikan dengan bilangan yang ada di sini. Jadi akar A dikali akar A dikurangi akar B. Gitu. Nah, lalu kemudian kita tambah untuk akar B kita kalikan dengan bilangan yang ada di sini. Itu akar B dikali akar A dikurangi akar B. Nah, dari sini kita peroleh akar A kali akar A menghasilkan A, akar A dikali akar B menghasilkan akar AB, karena di sini tandanya negatif, di sini tandanya positif, positif kali negatif menghasilkan negatif. Lalu kemudian kita pindah, di sini kita tambahkan akar B dikali akar A menghasilkan akar AB, akar B dikali dengan negatif akar B menghasilkan negatif B. Maka dengan seperti ini nilai negatif akar AB ditambah akar AB akan menghasilkan 0, maka tidak perlu dituliskan kembali, maka sisanya yaitu A dikurangi B. Jadi terbukti untuk akar A ditambah akar B dikalikan dengan akar A dikurangi akar B sama dengan A dikurangi B. Seperti itu. Kemudian untuk pengoperasian yang keempat yaitu pembagian bentuk akar. Nah, untuk pembagian bentuk akar, penyederhanaan pembagian bentuk akar sering disebut dengan merasionalkan penyebut. Nah, merasionalkan penyebut bentuk pecahan. Nah, penyebut nih yang dirasionalkannya itu penyebutnya. Penyebut itu yang di mana sih? Yang ada di bawah dari pecahan. Nah, untuk AB bilangan rasional non negatif, maka berlaku untuk akar A sekawan dengan akar A ditambah akar B sekawan dengan A dikurangi akar B, untuk akar A ditambah akar B sekawan dengan akar A dikurangi akar B. Oke, kita langsung lihat bentuk pertama, yaitu perhatikan rasional bentuk-bentuk berikut. Yang pertama, bentuk A per akar B. Nah, di sini ada A per akar B akan kita rasionalkan.
Nah, karena kita merasionalkan penyebut, maka kita harus mencari sekawan dari penyebutnya. Di sini ada penyebutnya itu akar B. Akar B berarti sekawannya itu siapa? Karena di sini akar A sekawan dengan akar A, maka akar B sekawan dengan akar B. Jadi kita kalikan akar B per akar B dengan A bilangan real dan B bilangan rasional non negatif. Untuk B tidak sama dengan 0. Contoh, di sini kita punya 8 per akar 2. Di sini penyebutnya berapa? Akar 2. Jadi kita kalikan sekawan dari penyebutnya, yaitu akar 2. Nah, di sini ada 8 dibagi akar 2, dikalikan sekawannya berapa? Akar 2 per akar 2. Sama dengan, langsung kita kalikan saja. Untuk pembilang kita kalikan 8 kali akar 2 jadi 8 akar 2, penyebut kita kalikan akar 2 kali akar 2 menghasilkan 2. Nah, di sini 8 bisa kita bagi 2 kan? 8 dibagi 2 menghasilkan 4, jadi 4 akar 2. Jadi untuk pembagian bentuk akar dari 8 dibagi akar 2 menghasilkan 4 akar 2. Ini untuk bentuk yang pertama. Lalu kita lanjutkan untuk bentuk yang kedua, yaitu C dibagi A ditambah akar B. Di sini kita akan merasionalkan penyebut dari C per A ditambah akar B. Penyebutnya berapa? Jadi A tambah akar B. Maka kita harus kalikan dengan sekawannya. Sekawan dari A tambah akar B yaitu A dikurangi akar B. Jadi C dibagi A tambah akar B dikali A dikurangi akar B dibagi A dikurangi akar B. Lalu kemudian kita langsung kalikan seperti biasa. Jadi C dikalikan dengan A dikurangi akar B dibagi A dengan A kita kalikan menjadi A pangkat 2. Akar B dengan akar B kita kalikan jadi negatif B. Seperti itu. Ini tetap perkalian seperti A dengan A dengan akar B, A dengan akar B, akar B dengan akar B. Namun karena di sini tandanya berlawanan, maka A akar B akan hilang gitu. Jadi hasilnya A pangkat 2 dikurangi B. Dengan A C bilangan real dan B bilangan rasional non negatif. Kita langsung contohnya. Di sini ada 2 dibagi 1 tambah akar 3 sama dengan 2 dibagi 1 ditambah akar 3. Nah, dari penyebutnya ini kan 1 tambah akar 3. Nah, kita harus cari sekawannya. Sekawannya itu jadi apa? 1 dikurangi akar 3 dibagi 1 dikurangi akar 3. Di sini kita langsung kalikan saja untuk pembilang 2 dikali 1 dikurangi akar 3 dibagi penyebutnya kita kalikan 1 kali 1 1 akar positif akar 3 dikali negatif akar 3 menjadi negatif 3. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 2 dikalikan dengan 1 dikurangi akar 3 dibagi 1 dikurangi 3 itu negatif 2. Nah, jadi 2 dengan negatif 2 bisa kita bagikan. Jadi menghasilkan negatif 1. Jadi negatif 1 dikurangi akar pangkat 3, akar pangkat 2 dari 3. Nah, dan begini kita kalikan dengan negatif ini depan. Negatif kali negatif maka 1 menjadi negatif. Akar 3 jadi negatif kali negatif itu positif, jadi akar 3 positif, jadi akar 3 dikurangi 1. Jadi ini hasilnya. Nah, kemudian kita lanjut ke bentuk yang ketiga. Di sini ada bentuk C dibagi akar A ditambah akar B. Nah, di sini kedua bilangan pada penyebut itu berbentuk akar ya. Jadi kita coba rasionalkan, yaitu kita mencari sekawannya dari akar A ditambah akar B, yaitu akar A dikurangi akar B dibagi akar A dikurangi akar B. Lalu kemudian dengan kita kalikan, untuk pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Menghasilkan C dikalikan dengan akar A dikurangi akar B dibagi A dikurangi B.
dengan C bilangan real dan AB bilangan rasional non negatif. Nah, langsung saja kita langsung contoh. Di sini ada akar 3 dikurangi akar 2 dibagi akar 3 ditambah akar 2 sama dengan, di sini ada akar 3 dikurangi akar 2 dibagi akar 3 ditambah akar 2. Kita rasionalkan dengan sekawannya penyebut, yaitu akar 3 ditambah akar 2, sekawannya yaitu akar 3 dikurangi akar 2. Jadi akar 3 dikurangi akar 2 dibagi akar 3 dikurangi akar 2. Jadi sekawannya itu, jadi tanda operasinya itu berubah. Jadi agar sini dikalikan dengan sekawannya itu menjadi negatif. Jadi akar 3 dikurangi akar 2. Jadi kenapa sih dikalikan dengan ini? Agar tidak mengubah soal. Seperti itu. Jadi di sini pembilangnya kita kalikan menjadi akar 3 dikurangi akar 2 dikuadratkan dibagi dengan 3 dikurangi 2, karena di sini hasilnya itu 3 dikurangi 2 sama dengan hasil kuadrat dari akar 3 dikurangi akar 2 yaitu 3 dikurangi 2 akar 6 ditambah 2 dibagi 3 dikurangi 2 itu 1, jadi dibagi 1. Karena dibagi 1 itu masih dengan pembilang itu sendiri, jadi kita langsung kerjakan. Untuk 3 langsung kita tambahkan dengan 2, yaitu 5 dikurangi 2 akar 6. Jadi hasilnya itu 5 dikurangi 2 akar 6. Nah, itu untuk pengoperasian bentuk akar. Selanjutnya yaitu menyelesaikan persamaan dalam bentuk pangkat. Nah, untuk materi ini itu materi pengayaan. Persamaan dalam bentuk pangkat dapat diselesaikan dengan cara menyatakan ruas kiri dan kanan dalam bentuk eksponen atau pangkat, sehingga bilangan pokok kedua ruas tersebut sama. Jadi kita akan menyatakan ruas kiri dan kanan dalam bentuk eksponen gitu, agar sampai bilangan pokok kedua ruas tersebut itu harus sama. Langsung saja ya, kita langsung ke contohnya. Di sini ada contoh 4 pangkat 3x sama dengan akar dari 4096. Nah, maka kita ubah menjadi 4 pangkat 3x sama dengan akar dari 4096 itu 64. Lalu kita ubah menjadi 2 pangkat. Di sini 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Jadi sini 4 kita ubah jadi 2 kali 2, maka kita dapat perkalian pangkat. Di sini 2 pangkat 2 dipangkatkan kembali dengan 3x sama dengan 64 itu sama dengan 2 pangkat 6. Nah, di sini kita kalikan untuk ruas sebelah kanan, sebelah kiri 2 pangkat 2 kali 3x. Nah, di sini 2 kali 3x menghasilkan 6x. Jadi pangkat di sebelah kiri yaitu 2 pangkat 6x, dan untuk ruas yang sebelah kanan kita perolehkan 2 pangkat 6. Karena di sini bilangan pokok sudah sama-sama 2 ya kan, sebelah kanan 2 dan sebelah kiri 2, maka kita tinggal menyelesaikan pangkatnya. Nah, di sini pangkatnya itu ada 6x dan di sini pangkatnya itu 6. Jadi 6x sama dengan 6. Nah, di sini ada 6 dan di sini ada 6, maka kita perlu membagi kedua ruas dibagi 6. Jadi x sama dengan 1 gitu. Jadi ini untuk menyelesaikan persamaan dalam bentuk pangkat gitu. Jadi yang penting kita harus menyatakan kedua ruas kiri baik kanan dalam bentuk eksponen, sehingga bilangan pokok kedua ruas tersebut harus sama. Seperti ini untuk materi bentuk akar. Sampai di sini. Mungkin untuk yang masih bingung atau masih belum paham, coba diulang lagi videonya, atau jika sudah berulang kali masih bingung atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, bisa hubungi saya. Oke. Sekian materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian penjelasan materi kali ini.
Kita akan bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk dicatat ya materinya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.